Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian tidak menghindar tetapi secara acak diserang oleh mantra dewa. Pada saat yang sama, akar ilahi di dalam tubuhnya mulai sedikit berubah. Hal ini membuat Lai Zitian merasa tertekan. Apa-apaan ini? Semua baik-baik saja. Pemabuk tua itu berkata dengan ragu, lanjutkan. Ya. Setelah beberapa saat, akar roh Lin Tian tiba-tiba menembus batas, dan tingkat kultivasinya juga mencapai tingkat Dewa 6 bintang. Hal ini membuat Lin Tian menatap pria tak tahu malu itu dengan senyuman. Terima kasih banyak. Terima kasih? Lai Pitian tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Lin Tian, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, garis keturunanmu sangat membantuku. Garis keturunan? Lai Zitian sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian tersenyum, baiklah, aku selesai dengan kalian. Dia pun menghilang di tempat, sementara mata pemabuk tua itu membelalak. Sedangkan Ri Pitian merasa curiga. Guru, kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Pemabuk tua itu mengerutkan kening, sementara Zai Gao bahkan lebih terkejut. Guru, dia hanya berada di tahap Dewa Langit. Bagaimana dia bisa kabur? Anak ini memang tidak sederhana. Pemabuk tua itu tenggelam dalam pikirannya, sementara Lin Tian sudah pergi dan kembali ke kota, terus mencari keberadaan pria tua berambut emas. Namun, pemabuk tua itu jelas tidak puas, dan Lai Zitian semakin tertekan. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pemabuk tua itu mengendus dan berkata, kemanapun dia pergi, dia membawa bau alkohol khas milikku. Lalu, haruskah kita mengejarnya? Tapi dia menuju ke kota. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lai Zitian mulai cemas, dan Che Gao juga merasakan sakit kepala. Kita terpaksa membawanya keluar kota. Jika kita menambahkan gadis suci ke dalam hubungan kita, apakah itu berarti kita tidak bisa memasuki kota? Pemabuk tua itu mengeluarkan jimat dewa, masuk ke kota sekarang juga. Dengan itu, dia mengaktifkan rune dewa, dan mereka bertiga menghilang dari tempat asal mereka. Mereka tiba di kota dan menipu para penjaga kota. Saat tiba di kota, pemabuk tua itu mulai mencari Lin Tian berdasarkan bau alkohol. Sementara itu, Holy Maiden Ming, yang sudah kembali ke kota, berlari kembali ke istana Kekaisaran Suci dan menuju gunung tempat Kuoling berlatih. Ketika Ming Yu berlari masuk, dia tiba-tiba dihentikan oleh mana Kaisar Dewa. Gadis kecil, kapan kau kembali? Ayah, kita bicarakan nanti. Aku harus menemukan guruku dulu. Kenapa? Sesuatu telah terjadi. Ming Yu panik, dan Kaisar Dewa Ming Fa menjadi curiga. Hingga akhirnya, dia bergegas ke tempat pelatihan Kaisar Dewa Kuoling. Guru. Ming Yu berteriak cemas, tetapi Kaisar Dewa Kuoling sedikit membuka matanya dan berkata, bukankah kau bersamanya? Kenapa kau kembali? Ming Yu menjelaskan semua yang telah terjadi, dan mata Kaisar Dewa Kuoling membelalak, pemabuk tua. Itu yang mereka panggil dia. Kaisar Dewa Kuoling berdiri dan berkata, ayo pergi. Kaisar Dewa Ming Fa, yang mendengar semua itu, berkata kepada Kaisar Dewa Kuoling, jika ada kesempatan, undang dia ke istana. Aku ingin bertemu dengannya. Baik. Setelah mengatakan itu, Kaisar Dewa Kuoling membawa Ming Yu pergi. Sementara Kaisar Dewa hanya bisa menghela napas melihat Ming Yu yang pergi dengan terburu-buru. Kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran siapapun? Pada saat ini, Lin Tian masih mencari di kota sampai akhirnya dia dihentikan oleh mereka bertiga di sebuah jalan. Anak kecil, kau kabur cukup cepat. Lai Zitian tertawa, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, kalian juga mengejar cukup cepat. Gelembung anggur guruku telah lama meninggalkan bau alkohol yang kuat di tubuhmu, dan guruku memiliki cara unik untuk melacak bau anggur itu. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, bau alkohol? Itu benar. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menemukanmu dengan begitu cepat? Si pria tak tahu malu itu berkata dengan bangga. Lin Tian tersenyum pahit, lalu apa kalau kalian menemukanku? Apa kalian mau bertindak di sini? Ri Pitian langsung menoleh ke pemabuk tua itu. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku punya cara untuk mengusirmu keluar dari kota sekali, jadi tentu saja ada yang kedua kalinya.
Namun, Lin Tian tersenyum dan menatapnya. Aku punya cara untuk pergi sekali, jadi tentu saja aku punya cara untuk pergi 2 kali. Pemabuk tua itu langsung mengerutkan kening, sementara R.I. Tian berkata dengan kesal, dasar licik. Saat ini, terdengar suara, pemabuk tua, bukankah kau meremehkanku sedikit terlalu banyak? Orang yang berbicara adalah Kaisar Dewa Kuoling, diikuti oleh Ming Yu. Saat orang-orang di kota melihat Kaisar Dewa Kuoling muncul, mereka semua terkejut. Lihat, itu Kaisar Dewa Kuoling. Ketika pemabuk tua melihat Kaisar Dewa Kuoling dan Holy Maiden, dia tersenyum dan berkata, Kaisar Dewa Kuoling, kau datang tepat waktu. Oh, ada apa? Ya, anak ini berpura-pura menjadi master leluhur, yaitu, dia berpura-pura menjadi master leluhur, dan aku membantumu mengajarinya pelajaran. Pemabuk tua itu tertawa. Saat semua orang mendengar ini, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran dengan siapa Lin Tian sebenarnya yang berani berpura-pura menjadi guru Kaisar Dewa Kuoling. Kaisar Dewa Kuoling menatap Lin Tian dan kemudian dengan hormat berkata, Guru. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Kata-kata ini bahkan membuat pemabuk tua itu terkejut. Kaisar Dewa Kuoling, gurumu bukankah itu Lindi? Ada apa dengan itu? Kaisar Dewa Kuoling balik bertanya, tetapi pemabuk tua itu berkata, dia hanya seorang dewa, apa haknya menjadi gurumu? Apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi guruku? Itu urusanku, tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kaisar Dewa Kuoling bertanya. Pemabuk tua itu mulai gugup. Kaisar Dewa Kuoling, apa yang terjadi? Apakah aku harus melaporkan kepadamu kalau aku punya guru atau tidak? Kaisar Dewa Kuoling bertanya lagi, tetapi pemabuk tua itu tidak bisa berkata-kata. Tidak perlu. Kalau memang tidak perlu, lalu kenapa kau menargetkan guruku? Apa kau meremehkanku? Tidak, bukan begitu. Hanya saja aku selalu curiga, jadi aku ingin membantumu memberinya pelajaran. Pemabuk tua itu berkata dengan canggung. Kaisar Dewa Kuoling hanya bisa menjawab dengan dingin, tidak akan ada lain kali. Dengan itu, Kaisar Dewa Kuoling menatap Lin Tian dan berkata, Guru, Kaisar Dewa Ming Fa ingin bertemu denganmu. Lin Tian berpikir bahwa jika dia ingin mencari seseorang di kota di masa depan, dia pasti perlu meminjam kekuatan orang lain. Maka, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Kaisar Dewa Kuoling segera pergi bersama Lin Tian. Sementara Ming Yu berkata kepada pria tak tahu malu itu, aku sudah bilang, dia adalah master leluhurku. Kau tidak percaya. Mereka bertiga menunjukkan ekspresi canggung. Setelah Lin Tian dan yang lainnya pergi, orang-orang di tempat itu mulai berdiskusi. Guru, bukankah ini terlalu aneh? Pemabuk tua itu tahu bahwa ini aneh, sehingga ekspresinya menjadi jelek. Kaisar Dewa Kuoling adalah seorang kaisar dewa yang kuat dan murid Lindi. Tapi sekarang, dia malah menjadikan seorang dewa sebagai gurunya. Ya, aku tidak bisa memahaminya. Si pria tak tahu malu itu kebingungan, dan pemabuk tua itu berkata dengan ragu, kurasa anak ini memiliki sesuatu yang bahkan menarik perhatian Kaisar Dewa Kuoling dan Kaisar Dewa Ming Fa. Guru, kira-kira apa itu? R.I. Tian penasaran. Orang tua itu termenung sejenak. Akhirnya, sebuah pemikiran melintas di benaknya, apakah kamu masih ingat penatua agung dari Gunung Kerajaan Suci yang melangkah ke ranah setengah dewa beberapa waktu lalu? Aku tahu. Kabarnya ada seorang pemuda yang meramu pil dewa 9 putaran. Dikombinasikan dengan metodenya yang unik, dia berhasil melangkah setengah langkah ke ranah Dewa Agung. Benar. Mata si pemabuk tua bersinar aneh, dan seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Lai Potian pun terkejut. Guru, apakah maksudmu anak ini adalah pemuda itu? Melihat situasinya, seharusnya begitu. Jika tidak, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Kuoling dan Sang Putri Suci bisa bersikap begitu sopan padanya? Kata si pemabuk tua dengan serius. Lai Zitian langsung berkata dengan muram, kalau begitu, jika kita menyinggung perasaannya, bukankah kita akan menarik perhatian sekelompok kaisar dewa yang mengerikan? Si pemabuk tua ragu-ragu, dia seharusnya tidak sekecil itu hati, kan? Sulit untuk dikatakan. Saat memikirkan kemampuan Lin Tian untuk menarik perhatian kaisar dewa yang kuat, Lai Tian menjadi gugup. Si pemabuk tua menatap Cegao. Kamu, manfaatkan koneksi yang kamu punya dan lakukan penyelidikan tentang alasan Kaisar Dewa Ming Fa mengundangnya. Aku akan berusaha. Dengan itu, Cegao berbalik dan pergi. Sementara si pemabuk tua menatap Lai Tian. Lihat dirimu yang ketakutan.
Ini bahkan belum dimulai, tapi kamu sudah begitu panik. Tapi, guru, ini, Lai Zitian tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kekhawatiran. Si pemabuk tua menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo pergi minum." "Kau masih ingin minum?" Lai Pitian merasa sangat kesal, tapi si pemabuk tua tidak berkata apa-apa dan hanya pergi minum. Lai Zitian hanya bisa diam-diam mengikutinya, sementara Lin Tian dibawa ke istana oleh Kaisar Dewa Kuoling. Mengapa tiba-tiba datang ke kota Ming? Setelah memasuki istana, Kaisar Dewa Kuoling tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ming Yu juga ingin tahu, dan Lin Tian tertawa, "Aku ingin mencari seseorang." "Mencari seseorang?" "Ya, dia adalah anggota Sekte Cahaya Langit dan sedang bersembunyi di kota Ming. Tapi aku butuh waktu untuk menemukannya karena dia bersembunyi dengan sangat baik," jelas Lin Tian. "Oh, Sekte Cahaya Langit?" Kaisar Dewa Kuoling merasa curiga, tapi Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Kenapa? Ada masalah?" Sekte Cahaya Langit memang memiliki banyak markas di kota Ming. Selain itu, dikatakan bahwa mereka akan mengadakan acara besar di kota Ming dalam waktu dekat. Perhimpunan Jenderal Dewa? Kaisar Dewa Kuoling menjelaskan, Perhimpunan Jenderal Dewa dari Sekte Dewa diadakan sekali setiap 100 tahun. Setiap kali, para pemimpin berbagai cabang berkumpul untuk membahas jasa, hadiah, atau bahkan hukuman. Lin Tian bertanya-tanya, mengapa mereka tidak mengadakan pertemuan di altar utama, melainkan di kota ini? Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Untuk detailnya, mungkin hanya pemimpin sekte mereka yang tahu. Lin Tian hanya berkata, "Oh, sebelum bertanya lagi, lalu apakah kamu tahu di mana tempat pertemuan itu? Aku akan memberitahumu jika kamu membutuhkannya." "Baik." Setelah Lin Tian mengatakan itu, Kaisar Dewa Kuoling membawanya ke kaki gunung dan berkata ke arah gunung, "Kaisar Dewa Ming Fa, dia sudah datang." Saat itu, kilatan cahaya merah muncul dan sebuah sosok tampak. Itu adalah Kaisar Dewa Ming Fa, juga dikenal sebagai Kaisar Dewa Bintang 9. Kaisar Dewa Ming Fa menatap Lin Tian dengan penuh semangat dan berkata, Saudara muda, aku mendengar bahwa kamu membantu Penatua Agung Gunung Kerajaan Suci melangkah ke ranah setengah Dewa Agung." "Benar." Kaisar Dewa itu berkata dengan canggung, "Bisakah kamu membantuku juga?" Sebelum Lin Tian bisa menjawab, Ming Yu berkata, "Ayah, kenapa kamu begitu tidak tulus?" "Ketulusan? Nonsense. Kalau kamu ingin meminta bantuan guruku, setidaknya tunjukkan ketulusanmu, bukan?" Kaisar Dewa Ming Fa dengan malu bertanya, "Saudara muda, apa yang kamu butuhkan?" "Aku tidak butuh apapun untuk saat ini." Kaisar Dewa Ming Fa langsung bertanya dengan penuh semangat, "Jadi kamu setuju untuk membantuku?" "Aku setuju. Tapi meskipun kamu adalah Kaisar Dewa Bintang 9, tingkat kultivasimu belum stabil. Kamu harus berlatih untuk beberapa waktu sebelum aku bisa membantumu." "Kultivasiku belum stabil?" Kaisar Dewa Ming Fa bingung, tapi Lin Tian menjelaskan, "Artinya kamu baru saja melangkah ke tingkat 9 bintang dan energimu masih belum cukup. Kamu perlu bermeditasi lebih lama." Kaisar Dewa Ming Fa tidak menyangka Lin Tian bisa mengetahui bahwa dia baru saja menjadi Kaisar Dewa Bintang 9. Dia cukup terkejut, "Kamu bisa melihat itu?" "Itu bukan apa-apa." Kaisar Dewa Ming Fa menatap Lin Tian dengan takjub, sementara Kaisar Dewa Kuoling berkata, "Jangan kaget. Dia jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan." Kaisar Dewa Ming Fa tersenyum malu, "Maaf. Kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu." Kaisar Dewa Ming Fa buru-buru bertanya, "Lalu, bagaimana aku tahu kapan aku sudah stabil?" "Tunggu sampai ruang gambaranmu mencapai batasnya dan tidak ada lagi retakan." "Baiklah." Setelah itu, Lin Tian menoleh ke Kaisar Dewa Kuoling. "Berikan aku akses masuk." Kaisar Dewa Kuoling berkata, "Aku akan mengantarmu." "Tidak perlu, kamu terlalu mencolok." Kaisar Dewa Kuoling akhirnya mengembunkan cahaya yang berisi catatan dan mengarahkannya ke Lin Tian. Lin Tian langsung menerima pesan itu dan tersenyum, "Baiklah, aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, Lin Tian berbalik dan pergi, sementara Ming Yu buru-buru mengikuti. Kaisar Dewa Kuoling hanya menatap punggung Lin Tian dengan diam. Sementara itu, Kaisar Dewa Ming Fa berkata dengan bingung, "Sebenarnya, siapa dia? Kenapa dia begitu misterius?" "Dia luar biasa," gumam Kaisar Dewa Kuoling, tapi Kaisar Dewa Ming Fa masih bingung, "Tapi dia hanya seorang Dewa Bintang 6. Apakah aku sudah mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu dia masih seorang Dewa Empirean?" "Apa?" Kaisar Dewa Ming Fa terkejut, karena bahkan seorang jenius pun tidak mungkin menembus tingkatan dalam beberapa hari. "Nanti, saat dia kembali ke puncaknya, kamu akan tahu siapa dia." Kaisar Dewa Ming Fa tidak begitu mengerti, tapi Kaisar Dewa Kuoling berkata, "Lebih baik kamu bermeditasi dengan tenang."
Kaisar Dewa Ming Fa hanya bisa mengangguk dengan penuh rasa terima kasih, sementara Kaisar Dewa Kuoling meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Lin Tian langsung menuju ke Perhimpunan Jenderal Dewa. Lin Tian menjelaskan, sementara Ming Yu tidak mengerti, apa maksudmu dengan orang yang cocok? Aku akan mencarikannya untukmu nanti. Mendengar bahwa Lin Tian ingin mencari seseorang untuk bertanding, Ming Yu langsung bersemangat. Tak lama setelah Lin Tian dan Ming Yu meninggalkan istana, Zai Gao tiba di tempat di mana si pemabuk tua sedang minum. Guru, itu apa? Dia masuk ke istana untuk menemui pemimpin negara, dan pemimpin negara ingin dia membantunya menerobos ke tingkat Dewa Kekaisaran 9 bintang. Namun, aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan selanjutnya. Aku hanya mendengar berita ini. Si pemabuk tua berkata dengan ragu, "Oh? Lalu apa yang terjadi selanjutnya?" Kemudian, anak itu dan sang perawan suci meninggalkan istana. Mereka seharusnya ada di kota sekarang. Si pemabuk tua bertanya dengan penasaran, jadi Dewa Kekaisaran Kuoling tidak mengikutinya? Tidak. Mari kita lihat apa yang sedang dia lakukan. Si pemabuk tua bangkit berdiri, sementara Zai Gao dengan cemas bertanya, "Guru, apakah Anda masih ingin mengambil tindakan terhadapnya?" "Tidak, aku hanya ingin melihat apa yang dia rencanakan." Setelah berkata demikian, si pemabuk tua berjalan keluar dari kedai minuman. Zai Gao buru-buru mengikuti, tetapi Lai Zitian tampak gelisah saat mengikuti mereka. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Tian tiba di sebuah halaman yang disebut Halaman Cahaya Langit. Di luar halaman ini, banyak murid Sekte Cahaya Langit yang berjaga dan berpatroli. Selain itu, ada juga formasi besar yang melindungi halaman, mencegah orang luar untuk melihat ke dalam. Ming Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Dengan statusmu, seharusnya kau bisa masuk dengan mudah, bukan?" Lin Tian tersenyum pada Ming Yu, tetapi Ming Yu ragu-ragu dan berkata, "Sekte Cahaya Langit tidak berada di bawah kekuasaan dinasti Ming, tetapi jika aku pergi ke sana, mereka setidaknya akan memberiku sedikit muka." "Baiklah, kita lihat saja dulu." Lin Tian tersenyum pada Ming Yu. Ming Yu pun berjalan menuju pintu gerbang. Para penjaga yang melihatnya tampak terkejut. "Kalian tahu siapa aku?" Ming Yu berkata dengan serius. Setelah mereka mengangguk, dia berkata lagi, "Kalau kalian tahu, bisakah aku masuk?" Salah satu murid Sekte Cahaya Langit berkata dengan canggung, "Sang perawan suci, hanya anggota Sekte Cahaya Langit yang diperbolehkan masuk. Orang luar tidak diizinkan masuk." "Oh, aku juga tidak bisa." Ming Yu menunjukkan ekspresi tegas, membuat murid itu tampak semakin tertekan. "Bagaimanapun juga, aku tetap akan masuk hari ini." Setelah mengatakan itu, Ming Yu langsung berjalan masuk. Para murid itu tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka hanya bisa mengawal Ming Yu dan Lin Tian masuk ke halaman. Tidak jauh dari sana, si pemabuk tua berkata dengan curiga, "Apa yang mereka lakukan di Sekte Cahaya Langit?" "Guru, kita sebaiknya menyerah saja. Bola kayu itu masih ada padanya. Apa kau pikir aku akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja?" Si pemabuk tua menatapnya tajam. Tapi dia bersama sang perawan suci dan berada di bawah perlindungan Dewa Kekaisaran Kuoling serta pemimpin negara. "Jika kita melawan dia, bukankah kita akan menentang seluruh Kekaisaran Suci?" kata Zai Gao dengan gugup. Zai Gao juga merasa hal itu masuk akal, jadi dia berkata, "Guru, lebih baik kita lupakan saja. Aku tidak pernah takut pada siapapun." Si pemabuk tua sangat keras kepala. Dia membawa 2 muridnya menuju pintu halaman. Para murid yang sedang kebingungan karena sang perawan suci tiba-tiba melihat 3 orang lagi datang, dan mereka segera menghentikan mereka. Si pemabuk tua mengeluarkan sebuah medali dengan tanda Sekte Cahaya Langit di atasnya, sebuah medali hitam. Melihat ini, para murid itu pun terkejut. "Segel hitam cahaya langit. Apakah kalian akan membiarkanku masuk?" Para penjaga itu langsung menyingkir. Sementara itu, Lin Tian dan Ming Yu sudah tiba di halaman belakang. Halaman ini penuh dengan paviliun, tempat para kepala cabang sekte menginap. Ketika para murid mencoba membujuk Ming Yu agar pergi, para pemimpin sekte pun terkejut dan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat mereka mengetahui situasinya, mereka semua menatap Ming Yu dengan ekspresi aneh. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari dalam paviliun, "Betapa sombongnya, berani-beraninya mengganggu pertemuan agung kami." Kemudian, seorang wanita bernama Nian Bingsue muncul.
Nian Bingsue adalah seorang raja dewa, jadi dia sama sekali tidak menganggap Lin Tian sebagai ancaman. Namun, Ming Yu menatapnya dan berkata, "Kami hanya datang untuk melihat-lihat." "Ada masalah?" Nian Bingsue tersenyum sinis. "Sang perawan suci, kota Ming ini begitu luas, mengapa kau harus datang ke sini? Apa kau menganggap kami bodoh? Aku hanya ingin melihat-lihat, apa masalahnya?" Nian Bingsue menatap Lin Tian dengan ejekan. "Bocah, terakhir kali kau hanya bisa lolos karena bantuan orang-orang dari Gunung Kerajaan Suci. Kali ini, kau berlindung di balik sang perawan suci?" Lin Tian tersenyum. "Apa menurutmu aku butuh perlindungan?" Nian Bingsue mencibir. "Kalau begitu, berani kau bertarung denganku 1 lawan 1? Semua orang penasaran dengan hubungan Lin Tian dan Nian Bingsue. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. "Tenang saja, akan ada kesempatan." "Pengecut? Siapa yang kau sebut pengecut?" "Sang perawan suci, tentu saja aku bicara tentang dia." Ming Yu berkata tegas, "Dia adalah guru leluhurku. Jika kau menghinanya, berarti kau menghinaku juga. Kau menyebutnya guru leluhur? Jangan sembarangan mengakui orang sebagai gurumu. Jika Dewa Kekaisaran Kuoling mengetahuinya, dia pasti akan menghukummu. My Master ada di sini, dia akan membereskannya." "Terus saja sesumbar." Ming Yu hampir meledak karena marah, tetapi Lin Tian tertawa. "Kalau begitu, jika kau bisa mengalahkan muridku, aku akan bertarung denganmu." "Siapa muridmu?" Lin Tian menunjuk Ming Yu. "Dia adalah muridku. Dia sang perawan suci. Aku tak bisa menyerangnya. Jangan khawatir, dia tidak akan meminta bantuan siapapun." "Serius?" Ming Yu dengan cemas berkata, "Guru leluhur, kau bercanda? Aku harus bertarung dengan seorang raja dewa?" "Jangan khawatir, aku belum selesai." Lin Tian menatap Nian Bingsue dan berkata, "Kendalikan kultivasimu ke tingkat dewa tertinggi. Bertarunglah dengannya, dan kita buat janji dengan jimat ilahi." Semua orang terkejut. Nian Bingsue menjadi lebih bersemangat. "Kau yakin?" Lin Tian tersenyum dan menatap Ming Yu. "Percayalah padaku, lalu buat janji dengannya." Ming Yu mengangguk. "Baik. Jika kau mengendalikan kekuatanmu, aku akan bertarung denganmu. Hidup atau mati, kita buat janji dengan jimat ilahi." Kerumunan pun gempar. Melihat bahwa Lin Tian begitu percaya diri, Nian Bing mencibir dingin, "Bocah, kau benar-benar ingin mengirimnya ke kematian. Aku akan mengabulkan keinginanmu." Dengan itu, Nian Bing memerintahkan orang untuk menyiapkan jimat pikiran. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, Nian Bing dan Ming Yu mengucapkan sumpah. Begitu sumpah ini diberlakukan, mereka tidak akan mempermasalahkan hidup dan mati, ataupun mengejarnya. Jika melanggar, mereka akan terbakar menjadi abu. Oleh karena itu, jimat ilahi ini bukanlah sesuatu yang berani digunakan sembarangan oleh orang biasa. Namun, kini Ming Yu menggunakannya sebagai Holy Maiden, yang mengejutkan semua orang. Bahkan Ricteos Noble yang berada di kejauhan tercengang. "Guru, ini... Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan bocah ini." Si pemabuk tua menatap Lin Tian dengan aneh. Setelah mengatakannya, dia mulai mengamati Lin Tian dengan saksama. Pada saat itu, Nian Bing menatap Lin Tian dengan senyum penuh kemenangan, seolah telah mendapatkan jimat penyelamat. "Bocah, kau akan menyesalinya. Mungkin justru kau yang akan menyesalinya." Lin Tian tersenyum pada Nian Bing, dan semua orang penasaran mengapa Lin Tian begitu percaya diri. Nian Rusue tidak membuang kata-kata lagi dengan Lin Tian dan langsung membawa Ming Yu ke arena di dalam halaman. Arena itu dikelilingi oleh penghalang, dan orang banyak bisa menonton dari luar. Begitu memasuki penghalang, Nian Bing tersenyum sinis dari dalam. "Holy Maiden, masih belum terlambat untuk menarik kata-katamu sekarang." Ming Yu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan bertarung." Setelah itu, Ming Yu memandang Lin Tian dengan aneh dan bertanya, "Aku benar-benar bisa melakukannya? Apakah kau tahu apa yang paling menakjubkan dari 1 bunga, 1 dunia?" Lin Tian tersenyum pada Ming Yu, tetapi Ming Yu tidak benar-benar mengerti. Lin Tian tertawa dan berkata, 1 bunga, 1 dunia, yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menahan kultivator elemen kayu." "Menahan?" "Itu benar.
Nian Bing mengembangkan elemen kayu, dan seni ilahinya akan melemah dalam teknik satu bunga, satu dunia. Selain itu, kau juga bisa menggunakannya secara terbalik untuk menciptakan serangan. Gunakan secara terbalik? Mingyu tidak benar-benar mengerti, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Masuklah ke arena dulu, aku akan mengajarkanmu saat bertarung nanti." Lalu, Mingyu masuk ke arena. Nian Bingsue menekan tingkat kultivasinya ke tingkat Divine Monarch bintang 9 dan menatap Lin Tian sambil tersenyum. "Bocah, jika aku mengalahkannya, kau benar-benar akan bertarung denganku? Jika kau bisa mengalahkannya, aku akan bersumpah dengan jimat pikiran dan bertarung sampai akhir. Tapi aku khawatir kau tidak akan menang." Lin Tian tersenyum pada Nian Bing. "Tunggu saja, aku pasti akan mengalahkannya dan mengurusmu." Dengan itu, Nian Bing menatap Mingyu dan mengejek, "Holy Maiden, lihatlah siapa yang kau percayai. Dia bahkan membiarkanmu membuang nyawamu. Aku mungkin tidak akan mati." Mingyu berkata dengan percaya diri, tetapi Nian Rusue tertawa aneh. "Oh, benarkah? Kalau begitu, aku akan memberitahumu betapa menakutkannya aku." Dalam sekejap, Nian Bingsue menembakkan sulur besar yang dengan cepat melilit Mingyu. Semua orang mengira Mingyu pasti akan kalah. Bagaimanapun, serangan Nian Bing terlalu kuat, sementara Mingyu hanya berada di tingkat Golden God Realm. Namun, saat itu, Lin Tian berkata kepada Mingyu, "Gunakan bayangan bunga dari satu bunga, satu dunia, untuk mengendalikan sulur-sulur ini." Mingyu tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi dia tetap mengaktifkannya. Cahaya hijau berkedip di sekelilingnya, lalu berubah menjadi bayangan bunga yang mendarat di sulur-sulur itu. Sekilas, tampaknya bunga telah tumbuh di atas sulur-sulur tersebut. Semua orang penasaran dengan apa yang sedang terjadi, tetapi Nian Rusue bertanya dengan curiga, "Kemampuan apa ini? Bagaimana bisa bunga tumbuh di sulur-sulur yang kubuat?" Bahkan Mingyu tidak tahu apa artinya itu, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Sekarang, kau bisa mengendalikan sulur-sulurnya." "Apa?" Mingyu masih ragu, tetapi Lin Tian tersenyum dan menjelaskan, "Serangan dari satu bunga, satu dunia, yang paling kuat adalah kemampuannya untuk mengendalikan seni ilahi elemen kayu milik orang lain." Mingyu merasa ragu, tetapi ketika dia mencoba, sulur-sulur itu langsung tunduk pada kendalinya dan berbalik mengikat Nian Bing. Saat melihat ini, semua orang berseru kaget, "Lihat! Holy Maiden benar-benar mengendalikan sulur-sulur itu." Nian Rusue terkejut dan mencoba mengendalikan kembali sulur-sulurnya, tetapi mereka tidak lagi menuruti perintahnya. Tidak hanya itu, sulur-sulur itu berbalik menyerang Nian Bing, yang segera mundur. Dengan dengusan, dia mengeluarkan bayangan hijau yang kuat untuk menghancurkan sulur-sulur itu. Mingyu merasa percaya diri dan segera berseru, "Ayo, lanjutkan." Orang-orang yang menonton saling berpandangan, sementara si pemabuk tua terkejut. "Guru, apa yang sebenarnya terjadi?" Si pemabuk tua bergumam, "Jangan-jangan satu bunga, satu dunia?" "Guru, apa maksudmu dengan satu bunga, satu dunia?" Satu bunga, satu dunia, adalah seni ilahi elemen kayu yang sangat kuat. Tapi itu telah lama hilang. Bagaimana dia bisa mempelajarinya? Pemabuk tua itu kebingungan. Holy Maiden memiliki seorang ahli di belakangnya? Bukan hal yang aneh. Lagi pula, gurunya adalah God Emperor Kuoling, dan ayahnya adalah God Emperor Ming Dharma. Jika kita berbicara tentang ahli, mereka memang memiliki banyak. Nian Bing, yang tidak terima, segera menciptakan kelopak bunga yang berputar seperti anak panah dan menembakkannya ke arah Mingyu. Namun, cahaya hijau kembali menyelimuti tubuh Mingyu, dan kelopak bunga itu justru berhenti di udara, lalu berbalik menyerang Nian Bing. Nian Bing terkejut dan buru-buru menghindar. Dia lalu berteriak marah, "Bagaimana kau bisa mengendalikan seranganku?" Semua orang terkejut mendengar itu, dan si pemabuk tua bergumam, "Satu bunga, satu dunia." Banyak orang pernah mendengar teknik ini dalam legenda, tetapi melihatnya secara langsung membuat mereka takjub. Ini, benarkah teknik satu bunga, satu dunia? Bagaimana Holy Maiden bisa mempelajarinya? Mingyu merasa bangga karena semua orang mengaguminya, tetapi dia tahu bahwa semua ini berkat Lin Tian, yang membuatnya semakin bersyukur padanya. Namun, Nian Bing tidak menyerah. Ini belum berakhir. Dia berubah menjadi pedang terbang dan menyerang Mingyu. Namun,
Cahaya hijau di sekitar Mingyu segera mengendalikan pedang-pedang itu, membuat mereka berbalik menyerang Nian Bing sendiri. Nian Bing buru-buru memblokirnya dengan perisai cahaya hijau dan menatap Mingyu dengan marah. Bagaimana kau bisa mempelajarinya? Tentu saja, Master Ancestor yang mengajarkannya padaku. Mendengar itu, semua orang tercengang. Bahkan si pemabuk tua mengerutkan kening. Bagaimana mungkin bocah itu? Nian Rusue masih berpikir bahwa Mingyu berbohong padanya, jadi dia mendengus, aku tidak akan mempercayainya. Namun, Lin Tian berkata kepada Mingyu, jangan buang waktu. Bertarunglah dengan baik dengannya, mungkin nanti kau akan mencapai terobosan. Ketika Mingyu mendengar ini, dia langsung bersemangat, lalu dengan sengaja menantang Nian Bing. Ayo, pemimpin Nian. Dengan begitu, pertarungan mereka pun berlanjut. 1 jam kemudian, Mingyu tiba-tiba berdiri terpaku. Semua orang penasaran apa yang terjadi pada Mingyu. Lin Tian tersenyum dan menatapnya sebelum mengirim pesan. Kau telah mencapai tingkat keempat. Sekarang kau bisa menggunakan kekuatan sejati dari 1 bunga, 1 dunia. Seolah-olah mendapatkan pencerahan, Mingyu segera kembali ke jalur ilahi. Benar. Di telapak tangan Mingyu terkondensasi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya, dan kelopak-kelopak ini melayang satu persatu, mengelilingi Nian Bing seperti salju. Nian Bing segera mengondensasi penghalang hijau untuk melindungi dirinya sendiri. Siapa sangka kelopak bunga itu dapat menembus penghalang tersebut dan langsung mendarat di tubuhnya? Luka-luka segera muncul di tubuh Nian Bing. Melihat hal ini, orang-orang terkejut. Serangan Sang Holy Maiden bisa menembus pertahanan. Apa yang terjadi? Konon, 1 bunga, 1 dunia, bisa mencapai tingkat tertentu yang memungkinkan untuk menembus pertahanan unsur kayu apapun, seseorang bergumam. Apa? Semua orang menatap dengan mata terbelalak, sementara si pemabuk tua menghela napas. Teknik dewa ini memang tidak sederhana. Ini terlalu mengerikan, bukan, guru? Si pemabuk tua tidak tahu harus berkata apa dan hanya diam mengamati. Nian Rusue yang terluka parah jelas tidak terima dan berniat melanjutkan pertarungan dengan Mingyu. Namun, dia malah semakin dipermalukan. Akhirnya, Nian Bingsue berdiri dengan tubuh penuh luka, hampir roboh. Mingyu berkata dengan gembira, bagaimana? Menyerah? Sementara itu, Lin Tian tertawa, pemimpin Nian, terima kasih telah menjadi sparring partner. Sparring partner? Nian Rusue tidak memahami maksudnya, tapi Mingyu tersenyum dan berkata, benar. Kalau bukan karena kau yang menemaniku bertarung, aku tidak akan bisa menembus batas ini secepat ini. Mata Nian Bing melebar. Kau menggunakan aku untuk latihan? Kau adalah kultivator elemen kayu, jadi ini sangat cocok untukmu. Kau? Nian Bing menggertakkan giginya, tapi dia tahu bahwa Lin Tian pasti punya niat tersembunyi. Dia pun menatap Lin Tian dengan marah, brengsek. Kau sengaja membiarkan aku bertarung dengannya hanya untuk membantunya mencapai terobosan? Benar, kau sangat cerdas. Lin Tian tertawa sinis. Mendengar ejekan Lin Tian, Nian Bing berkata dengan marah, kau menyebalkan. Lin Tian tersenyum, kau ingin lanjut? Atau mengaku kalah? Nian Bing tahu bahwa dia tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, aku menyerah. Ketika Mingyu melihat Nian Rusue menyerah, dia bersorak, hebat. Nian Bingsue mendengus dan berjalan keluar dari arena, lalu menghilang ke dalam kerumunan. Sementara itu, Mingyu dengan gembira mendekati Lin Tian dan berkata, kekuatan tingkat keempat ini luar biasa. Lin Tian memberi peringatan, itu hanya berlaku saat menghadapi kultivator elemen kayu. Jika bertemu dengan lawan yang lebih kuat, kau tidak akan mendapat keuntungan. Mendengar ini, Mingyu tidak khawatir sedikit pun. Dia tetap optimis dan berkata, setidaknya aku tidak akan takut lagi melawan seseorang di alam Dewa Emas, dan aku juga punya cara untuk melarikan diri dari seorang penguasa dewa. Lin Tian hanya bisa menghela napas. Sementara itu, si pemabuk tua menatap Lin Tian dengan tatapan aneh. Berat, sebenarnya siapa kau? Kau begitu peduli tentang siapa aku? Lin Tian menatapnya dengan senyum ringan, dan si pemabuk tua berkata dingin, tentu saja. Aku sudah bilang, meskipun aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Jadi lebih baik aku tidak mengatakannya. Lin Tian tersenyum, sementara si pemabuk tua menjadi serius dan mengeluarkan sebuah token hitam.
Ketika semua orang melihat token ini, mereka langsung terkejut. Segel hitam Skyflower. Kenapa dia memiliki segel hitam Skyflower? Bukankah itu lencana tingkat tertinggi dari sekte Skyleague? Saat semua orang masih bingung, Lin Tian juga menunjukkan ekspresi curiga. Jadi kau juga dari sekte Skyleague? Bukan, ini milik seorang temanku, tapi aku pikir aku bisa menggunakannya sekarang, kata si pemabuk tua. Lin Tian berkata, oh, lalu bagaimana kau berencana menggunakannya? Si pemabuk tua segera memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Semua orang menyingkir, aku ingin menangkapnya. Mendengar bahwa si pemabuk tua hendak bergerak, Ming Yu dengan marah berkata, kenapa kau melakukan ini? Aku ingin mengetahui latar belakangnya, kata si pemabuk tua. Ming Yu bingung, apa hubungannya latar belakangnya denganmu? Saat itu juga, si pemabuk tua mengeluarkan token lain. Melihatnya, semua orang terkejut, lambang aula bayangan kuno. Apa? Dia berasal dari aula bayangan kuno? Lai Zitian juga tercengang. Guru, bagaimana bisa kau menjadi anggota aula bayangan kuno? Si pemabuk tua tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Lin Tian, sementara orang-orang di sekitar mereka semua sudah terkejut. Namun, Lin Tian tertawa, jika aku tidak salah ingat, aula bayangan kuno adalah badan mata-mata dinasti Dewa Kuno Tang. Mereka bertanggung jawab menyelidiki berbagai hal aneh di alam dewa, jadi mereka juga disebut gerbang keajaiban. Mendengar ini, Ming Yu langsung bertanya, apa mungkin dia adalah salah satu dari mereka? Namun, si pemabuk tua menaruh tangannya di belakang dan berkata, bukan, aku memang dari aula bayangan kuno. Dan alasan aku mengungkapkan identitasku sekarang adalah karena status istimewaku. Jika aku tidak salah, kau pasti berasal dari kelompok bayangan dalam aula bayangan kuno. Mereka tidak memiliki nama, hanya kode dan token. Identitas mereka bisa terungkap kapan saja, tapi tidak ada yang tahu tugas mereka di dalam aula bayangan kuno. Bahkan jika mereka tertangkap, mereka tidak bisa memberikan informasi tentang anggota lain, bukan? Si pemabuk tua bertanya dengan curiga, bagaimana kau bisa tahu ini dengan begitu jelas? Ming Yu juga bingung, Master, apa itu bayangan? Lin Tian tertawa, mereka adalah mata-mata yang bertugas mengumpulkan informasi dan melaporkannya ke aula bayangan kuno. Namun, satu-satunya kekuatan yang mereka miliki adalah hak untuk menyelidiki dan menggunakan token ini. Ming Yu akhirnya mengerti. Jadi dia tidak memiliki kekuatan nyata? Benar, hanya pion yang bisa dibuang kapan saja. Mendengar ini, wajah si pemabuk tua berubah masam. Apa maksudmu aku bisa dibuang begitu saja? Lin Tian tersenyum, kalau tidak suka, aku tidak akan bicara lagi. Si pemabuk tua mendengus, kau tahu identitasku? Maka kau harus tahu bahwa aku punya hak untuk menyelidiki asal-usulmu dan melaporkannya. Kalau aku menolak? Lin Tian menatapnya dengan senyum ringan. Si pemabuk tua berkata dingin, kalau begitu, aku akan menangkapmu, tidak peduli apakah kau adalah guru kaisar Dewa Kuoling atau bukan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Kau pikir aku orang yang berbahaya? Pemabuk tua itu menjelaskan, wilayah ilahi begitu luas, tetapi 9 sekte besar diam-diam melakukan banyak hal kotor satu sama lain. Lin Tian tersenyum pahit, kau pikir aku dikirim oleh wilayah ilahi lain? Itu sulit untuk dikatakan. Meskipun Lin Tian tahu bahwa 9 wilayah ilahi saling bertarung, dia tidak pernah peduli sebelumnya. Dia hanya peduli untuk berlatih kultivasi, tetapi sekarang, ada seseorang yang mencurigainya datang untuk membuat kekacauan, yang membuatnya tersenyum pahit, meskipun aku tidak tahu namamu, tapi jangan macam-macam denganku. Di wilayah ilahi timur, apakah kau berani tidak menyelidikinya? Pemabuk tua itu telah mengeluarkan tanda dari aula bayangan kuno, jadi dia jelas ingin menyelidiki segalanya. Selain itu, tidak ada seorang pun dari kekaisaran suci atau dinasti ilahi yang diizinkan untuk ikut campur. Jika tidak, mereka akan berhadapan dengan aula bayangan kuno dan dinasti ilahi. Tapi siapa Lin Tian? Dia adalah Lin Di, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan orang di depannya menyelidiki? Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, jika kau bisa menangkapku, aku tentu akan membiarkanmu menyelidiki. Jika kau tidak bisa, sebaiknya kau kembali saja ke aula bayangan kunomu. Tak seorang pun menyangka Lin Tian meremehkan bayangan itu. Namun, Ming Yu sedikit khawatir. Dia berbisik, guru leluhur, jika dia benar-benar bayangan dari aula bayangan kuno, maka guruku dan ayahku tidak cocok untuk turun tangan.
Kau pikir aku perlu bergantung pada gurumu dan ayahmu? Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, dan Ming Yu merasa canggung. Tentang ini, jangan khawatir. Aku masih bisa menangani orang sepertinya. Lin Tian tertawa, sementara orang-orang di sekitar mulai berbisik. Anak ini benar-benar berani. Itu benar. Dia hanya seorang dewa Empirean, tetapi berani menantang bayangan? Pemabuk tua itu tertawa aneh. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menangkapmu? Coba saja. Pemabuk tua itu membuka tangannya dan gelembung anggur tak terhitung jumlahnya muncul lagi. Kemudian, dia menjebak Lin Tian lagi dan berkata dengan bangga, "Anak kecil, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri." Siapa sangka Lin Tian akan menghilang dari tempatnya dan bahkan berdiri di luar kerumunan dengan senyum. "Dengan kemampuanmu, kau masih ingin menangkapku? Kau?" Pemabuk tua itu terkejut sejenak, tetapi kemudian dia menyerang lagi, dan orang-orang di sekitarnya semakin ramai berdiskusi. Sementara itu, Lin Tian memanfaatkan kekacauan untuk meninggalkan kerumunan. Saat ini, Nian Bing sedang menyembuhkan dirinya di kamarnya. Saat itu, Lin Tian tiba-tiba berdiri di belakangnya dan tersenyum. Sedang menyembuhkan diri? Nian Bing terkejut hingga wajahnya pucat. Saat dia hendak berteriak, jiwa Lin Tian langsung masuk ke tubuhnya. Di ruang jiwanya, Nian Bing terkejut. Bagaimana kau bisa masuk? Sangat mudah untuk masuk. Aku tidak butuh keterampilan khusus. Lin Tian tersenyum pada Nian Bing. Nian Bing mendengus dan berkata, "Anak kecil, tubuhku mungkin terluka, tetapi jiwaku masih baik-baik saja." "Oh, kau ingin melawanku?" "Tentu saja." Setelah Nian Bing berbicara, dia mulai menyerang Lin Tian, tetapi jiwa Lin Tian hanya berdiri di sana dan membiarkannya menyerang. Nian Bing pun terkejut, jiwamu hanyalah milik seorang tuan dewa, pada akhirnya. Tidak mungkin bisa melukaiku." Lin Tian menggoda, "Jelas kau hanya seorang dewa biasa. Apa salahnya dengan dewa langit? Aku masih bisa mengalahkanmu." Setelah mengatakan itu, Lin Tian mengeluarkan kuas yang membentuk rantai dan membelenggu Nian Bing. Awalnya, Nian Bing mengira itu hanyalah serangan biasa, tetapi ketika jiwanya terperangkap oleh Lin Tian, dia membelalakan matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau takut? Lin Tian tersenyum pada Nian Bing. Nian Bing berusaha melawan dan bertanya, siapa kau sebenarnya? Kenapa? Semua orang terus bertanya itu padaku? Lin Tian tersenyum tak berdaya. Nian Bing menjadi cemas, "Anak kecil, aku sarankan kau melepaskanku. Jika tidak, jika kau bertemu utusan atau ahli dari sekte dewa di sini, kau akan tamat. Kau tahu kenapa aku mencarimu?" Lin Tian tersenyum pada Nian Bing, yang masih bingung. "Apa?" "Alasanku mencarimu tentu saja karena aku ingin menggunakanmu untuk menemukan para ahli itu." Nian Bing tercengang, "Kau mencari mereka?" "Ya, tetapi sebelum aku menemukannya, aku harus menangkapmu dulu. Dengan begitu, aku bisa mengetahui lebih banyak tentang sekte Dewa NU." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mengirimkan jejak jiwa. Nian Bing menatap Lin Tian dengan ketakutan, "Kau jelas hanya seorang dewa, tetapi kenapa kekuatan jiwamu jauh lebih kuat dariku?" Lin Tian tersenyum, "Kau akan tahu cepat atau lambat." Setelah itu, Lin Tian keluar dari ruang kesadaran lawannya. Sementara itu, Nian Bing menatap Lin Tian dengan tatapan aneh sampai Lin Tian berkata, "Apa saja orang kuat yang ada di dalam halaman ini? Apa maksudmu? Selain cabang organisasi kekuatanmu, siapa lagi yang ada?" Nian Bing berpikir sejenak dan berkata, "Majelis ilahi terdiri dari 4 utusan dan 1 tetua dari altar utama. Jadi, ada 5 orang kuat di sini." "Oh, siapa 4 utusan itu?" Lin Tian bertanya, tetapi Nian Bing ragu-ragu dan berkata, "Identitas ke-4 orang ini dirahasiakan. Aku hanya tahu penampilan mereka dan status mereka sebagai utusan. Namun, aku tidak tahu nama mereka yang sebenarnya." Nian Bing berkata dengan canggung. Lin Tian hanya bisa mengerutkan kening dan menunjukkan potret seorang pria tua berambut emas. Dia adalah utusan dari cabang sektemu. Dia pasti ada di sini juga." "Ya, dia salah satu dari 4 utusan." Lin Tian melanjutkan, "Di mana dia?" "Biasanya, mereka berada di ruang rahasia bawah tanah Skyflower Court. Mereka hanya muncul pada hari perhimpunan ilahi."
Lin Tian mengerti dan berkata, "Di mana pintu masuk ruang rahasia bawah tanah itu?" Nian Bing terlihat canggung. "Tentang itu, aku juga tidak tahu." "Kau bahkan tidak tahu?" Meskipun setiap 100 tahun sekali ini terjadi, tidak ada yang tahu di mana ruang rahasia bawah tanah itu. Lin Tian hanya bisa berkata, "Kalau begitu, aku harus menyelidiki langsung." Itu sia-sia. Tanahnya terbuat dari batu khusus. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Nian Bing menjelaskan. Lin Tian berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada sesuatu yang istimewa di halaman ini? Ada tanah tandus yang dilarang dimasuki orang lain. Setelah Lin Tian mendengar ini, dia meminta Nian Bing menunjukkan lokasi spesifiknya. Tubuh asli Lin Tian langsung menghilang dari tempat itu. Nian Bing berkeringat dingin. Orang ini benar-benar menakutkan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?